Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Artis majalah dewasa Novi Amelia yang foto syurnya saat menjalani pemeriksaan pelanggaran berlalu lintas pernah tersebar di internet mengamuk di Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Novi berteriak-teriak saat hendak dibawa pihak kepolisian Menteng ke Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan. Merasa curiga melihat kondisi Novi dalam pengaruh narkoba, Heri Supawan, supir taksi yang ditumpangi Novi Amelia, terpaksa membawa Novi ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Heri menjelaskan saat Novi menaiki taksi dari Bundaran Hotel Indonesia selesai dari tempat dugem stadium, Novi tidak menjawab saat hendak ditanya kemana tujuannya dan merasa bingung. Heri akhirnya membawa Novi ke Polsek Menteng. Nggak jelas, justru mandiri katanya. Mandiri mana? Mandiri kan banyak, Plaza Mandiri, ATM Mandiri. Dari situ dia udah marah-marah? Nggak marah-marah, cuma diem aja. Diem aja? Mandiri, Mbak mau diturun di mana? Mandiri mana? Ini udah lewat HI. Saya takutnya ada apa-apa. Hah? Ya itu. Ya udah saya pinggirin aja ke kiri yang ke Blora itu. Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat belum bisa memastikan apakah Novi terpengaruh narkoba atau tidak. Untuk memastikannya, Novi langsung dibawa petugas ke PPA Polres Jakarta Pusat. Menurut keterangan supir taksi bahwa yang bersangkutan ini naik dari tempat hiburan stadium. Sementara hanya itu saja. Tadi di dalam itu berteriak gimana Pak? Berteriak apa Pak? Kita belum bisa pastikan apakah dalam kondisi tertentu. Kita menduga sementara bahwa itu mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Makanya kita kirim karena ini perempuan, kita kirim ke PPA. Novi sendiri merupakan model majalah dewasa yang pernah terlibat dalam kasus mengendarai mobil sambil mengenakan pakaian dalam dan menabrak sejumlah orang. Novi juga pernah naik ojek sambil mengamuk-ngamuk di Polsek Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Setelah beberapa hari dilakukan pencarian, 3 korban yang terkubur dalam kecelakaan tambang di Selingsing, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, berhasil dievakuasi. Saat ini pihak kepolisian Resor Belitung Timur terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian. Evakuasi korban kecelakaan tambang akibat longsornya tanah berhasil dilakukan. 3 korban tewas sudah berhasil dievakuasi selama 2 hari pencarian. Senin 18 November 2013 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad Nuri berhasil ditemukan. Sebelumnya Sabtu dan Jumat lalu korban bernama Dedi Sutomo dan Rashid berhasil ditemukan. Dedi merupakan korban kedua yang berhasil ditemukan setelah Rashid Shidik ditemukan sehari sebelum Dedi ditemukan. Dalam evakuasi tersebut, tim evakuasi mengandalkan 8 alat berat untuk membantu proses evakuasi. Kondisi cuaca yang buruk ditambah dengan hujan menjadi kendala terhambatnya evakuasi. Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan lokasi pertambangan tersebut ilegal, karena izin pertambangan CV Keluarga Mandiri Mitra P-Timah yang beroperasi di lokasi kejadian kecelakaan tersebut sudah berakhir pertanggal 30 Oktober 2013. Yungmin selaku pemilik CV Keluarga Mandiri menyangkal bahwa izin kerja perusahaan sudah berakhir. Ia menegaskan izinnya berakhir pada tanggal 30 Desember 2013. Nah, kalau PT Timah statement kayak gini Pak, bahwa di stop kita masih jalan, terus dianggap ilegal mining. Tapi produksinya saya pertanyakan kenapa dia terima Pak? Otomatis kalau dianggap itu illegal mining, berarti PT Timah jadi penadanya dong Pak. Menerima dari hasil tambang yang di stop, dianggap illegal mining. Iya. Ya kan? Kita punya jelas. Sementara itu, Wakapolres Belitung Timur Kompol Iman Triana menyebutkan proses hukum tetap berjalan terkait kepemilikan izin operasi. Pihak kepolisian kini masih memeriksa saksi-saksi. Memang sampai ini masih dilakukan pendalaman. Sampai ini juga sudah ditemukan 1 orang korban. Masih sisa 2. Dan kami terus memantau kegiatan pencarian di lokasi kejadian. Untuk jasad korban tetap dilakukan otopsi guna mendapatkan data-data pendukung. Korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Gantung.
Kejadian kecelakaan tambang ini bermula saat ke-6 pekerja sedang mengeringkan air di lokasi kerja tambang mereka sedalam 20 meter sebelum mengambil timah di dalam lubang camuy. Secara tiba-tiba tanah mengalami retak dari arah belakang pekerja dan langsung menimbun ke-6 pekerja tersebut. 3 dari ke-6 pekerja tersebut berhasil keluar menyelamatkan diri dari tumpukan tanah longsor. Sedangkan 3 lainnya tidak berhasil menyelamatkan diri. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil mulai marak terjadi. Kali ini, pelaku beraksi di parkiran Masjid Raya Baitul Izzah, Bengkulu. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencari korban yang meninggalkan barang berharganya di dalam mobil saat tengah di parkiran. Petugas reserse dari Polres Bengkulu langsung terjun ke lokasi halaman parkir Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu setelah ada laporan aksi pencurian dengan modus memecah kaca mobil. Saat diperiksa, kaca pintu sisi kanan mobil pecah dan terbuang di atas jok mobil. Korban 3 orang pekerja swasta yang saat kejadian tengah berhenti untuk melakukan ibadah sholat baru menyadari saat kembali ke mobil. Sama tas isinya lengkap. Kan saya kunci, kan saya bawa mobil. Di sebelah itu ada mobil hitam. Menurut korban, 1 tas berisi laptop dan surat-surat berharga miliknya berhasil dibawa kabur kawanan pencuri yang diduga sekitar 2 orang. Dari hasil identifikasi, polisi menemukan sidik jari pelaku di tengah kaca yang rusak. Sejumlah anggota reserse yang terjun ke lokasi langsung memburu pelaku. Aksi pencurian dengan modus memecah kaca mobil di wilayah Bengkulu akhir-akhir ini kian marak. Para pelaku memanfaatkan korban yang meninggalkan barang berharga di dalam mobil saat tengah terparkir. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, puluhan pelajar yang berseliweran saat jam sekolah terjaring dalam razia pelajar. Informasinya setelah yang satu ini.